Saya seorang seniman, tapi ketika orang nanya, "Kak, Mas, kok bisa sih jadi seniman?" Sebenarnya saya bingung, kenapa nggak bisa? Bukannya every child is born as an artist ya? Nah, tapi mungkin ini agak terlalu berlebihan karena saya harus mengakui bahwa dari kecil saya diberikan kelimpahan dalam bentuk warisan. Saya punya 2 warisan datang dari 2 sumber yang berbeda. Yang pertama itu datang dari ibu saya dalam bentuk art supplies. Jadi, mama itu dulu pernah belajar gambar bikin baju. Ini karya terakhirnya di tahun 91. 1 tahun kemudian anaknya lahir, jadi udah nggak sempet lah gambar-gambar. Nah, warisan yang kedua, oh ini gambar saya anyway pas sekitar 8-10 tahun. Eh, Warisan yang kedua itu datang dari ibunya ibu saya. Jadi oma saya, meskipun kita tinggal di keluarga pekerja, tapi budaya seniman itu mengalir deras dalam darah. Jadi kita occasionally, mungkin tiap bulan, kita sering melakukan pilgrimage untuk mencari inspirasi ke pasar pagi dengan cara beli mainan murah. Jadi saya sama oma saya itu sering kita naik mikrolet siang bolong beli mainan di pasar pagi karena murah. Dan ternyata mainan yang kita beli itu bukan mainan pajangan, tapi mainan yang bisa ditandingkan. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu Crash Gear atau juga Tamiya atau sebenarnya gasing nama populernya sekarang tuh Beyblade. Nah, jadi dari kecil, dari saya masih SD kecil itu kita sering main mainan itu. Dan saya baru tahu permainan itu hanya menyenangkan ketika kamu menang. Jadi saya tuh benci sama kekalahan, sampai setiap kali main, even main-mainan yang sederhana kayak main ulur tangga tuh saya kalau kalah nangis. Dan mama saya sebagai seorang ibu menasehati dengan lembutnya, Adril, nggak selalu harus menang, ada juga kalah. Nah pada tahun 90-an kan parenting kan belum terlalu terbuka dengan bahwa air mata adalah emosi positif ya. Itu itu emosi yang harus disurprise kan. And moreover Chinese family, cowok nggak boleh nangis. Oma saya tuh adalah sosok yang skiwit. Skiwit itu bukan skibidi ya, skiwit itu cengker. Jadi oma saya itu bisa menggunakan kartu kenenek-nenekannya dalam mengelabui cucunya. Oke, jadi bukan cuma dia ngarang cerita palsu, itu air bawah. Dia bisa play dumb. Oke, kalau kita main kartu dia pura-pura, oh kayaknya dia belum keluarin ini deh. Terus and then people forgive because dia nenek-nenek gitu loh. Dan itu terjadi di saya over and over again dan lebih gongnya lagi adalah saya baru sadar bahwa banyak dari kebohongan yang beliau yang saya baru sadar ketika saya sudah hampir lulus SMA. Luar biasa. Akhirnya saya tumbuh menjadi seorang seniman di rumah saya. Saya bekerja, eh, tapi bukan seniman yang melihat studio sebagai tempat yang serenity, yang lagu-lagunya peaceful. No, my studio is not my sanctuary. It's my battlefield. Tadi anak yang suka bertanding, suka berkompetisi, dan suka menang, mentalnya tuh masih sama ketika dia menjadi seorang perupa. Bagi saya, kanvas itu bukan kedamaian. Kanvas adalah medan perang yang harus saya kalahkan. Dan publik adalah audiens yang harus saya buktikan. Ada kesombongan-kesombongan seperti itu ketika saya berkarya. Nah, eh, dalam proses saya berkarya, dari kecil sampai menjadi dewasa, ternyata itu tidak linear. Saya sempat berkarir di industri arsitektur, bekerja selama 8 tahun, dan di tengah-tengahnya saya mengambil program studi magister manajemen. Biar apa? Biar naik gaji. Karena si level itu kan mereka yang ngerti finance kan. So I need to understand how the money works in the world. Jadi akhirnya sekolahlah manajemen. Tapi justru di sana saya menyadari bahwa reputasi itu punya celengannya. Orang-orang marketing tuh bilangnya brand equity ya. Nah, ternyata reputasi itu punya celengannya. Dan looking back into the past, ternyata saya lebih excited ketika saya pulang kantor. Pekerjaan di rumah lebih menyenangkan dibanding pekerjaan berarsitektur di kantor, which is menggambar. Dan ada quote yang bilang bahwa what what you do after 5 p.m. is what shapes you, itu menurutku ya benar juga. Dan argumen yang kedua itu mendukung yang pertama. Ada argumen yang mengatakan bahwa uang itu lari ke 1% orang terhebat. Jadi dengan sosok yang ambisius dan pengen menang, of course I want to win. Jadi akhirnya yaudah berpikir lagi, kenapa saya nggak pernah menang di arsitektur karena saya bukan 1% orang terhebat di sana.
Tapi saya cukup percaya di Cideng itu yang paling jago gambar Adriel. No contest. Nah, cuma ketika switching career in my 30s itu bukan pilihan yang bijak. Dan yang tersulit adalah menurut saya, ternyata itu sulit loh untuk mengambil pilihan hidup yang lebih mudah. Tidak gampang untuk mengambil pilihan yang lebih sederhana. Dari setelan hitam-hitam fancy sebagai arsitek, saya jadi kos kutang kerja di rumah. Nah, itu cukup sulit bagi saya sampai sekarang. Kenapa sulit? Karena in my 30s, kerja di rumah, numpang sama orang tua, I feel like a living liabilities inside the house. And as soon as I can, I have to become an asset that is useful. Ya udah akhirnya kerja lah sampai sekarang, kerja terus banting tulang gambar-gambar. And the biggest blessing actually coming beberapa tahun setelahnya, ternyata secara tidak sengaja saya ikut meregenerasi aset tertua di rumah saya, yaitu nenek saya yang minggu depan tepat berusia 85 tahun. Nggak sengaja ya, nggak sengaja. This is not a noble gesture. Karena tiba-tiba di tahun ini saya bawa pulang mainan. Jadi ini tuh mainan zaman dulu sama gasing juga. Cuma sekarang udah makin keren. And then saya pulang bawa main. And then ternyata oma saya suka main Beyblade. Dan ternyata bukan suka sih menurutku, tapi obsesi. Iya. Oma saya itu obsesi. Kenapa saya bilang oma saya obsesi? Asal kalian tahu, di competition Beyblade itu dihuni dominated by male. Panggilan kita kalau kaskuser kan manggilnya Gan ya. Kalau di Facebooker manggilnya apa lah gitu. Di dunia Beyblade tuh manggilnya Om. Karena komunitas ini dihuni oleh para lelaki yang menolak tua. Mereka tuh rata-rata umur 34 tahun ya, seumuran saya lah ya. Nah, mereka tuh ya om-om gede gitu loh. Lawan nenek-nenek kecil. Jadi akhirnya tiap pagi dia rajin olahraga. Dia itu bolak-balik gang di Cideng 10 kali dari jam setengah 9 sampai jam 9, matahari bagus. And then dia juga terima kasih, terima kasih. Saya bintangnya di sini ya, bukan oma saya. Tadi apa? Oke, dia jadi rajin latihan, dia jadi rajin senam tiap hari. Mungkin abis ini dia harus weight training ya. So this is TED Talk is actually about how to train my grandma. Ya begitulah. Nah, next slide. Udahan ya. Nah, ini foto kecil ini adalah foto dia dengan pialanya. Jadi ini bukan cerita bohong. Saya bukan nenek saya ya. Nggak suka ngarang cerita bohong. Kita pernah ikut gathering, jadi di Jakarta tuh ada banyak klub-klub buat kita gathering. Nah salah satunya ini kita ikut tanding di Tanjung Duren. Saya sama oma saya ikut, yang menang oma saya. Saya kalah di penyisihan, oma saya maju di penyisihan 4 dari 5 pertandingan, lolos ke top cut, quarter final, semifinal, dan kalah di final dengan oleh om-om besar. Nah pulang dari situ, saya pulang nyetir, balik ke rumah sama oma saya, and something weird actually happen in my heart. Selama perjalanan pulang itu, I was overflow with euphoria. Dan sebenarnya jadi bingung, ini yang menang nih oma saya. Kok bisa saya begitu senang terhadap pencapaian orang lain? And then maybe I realize bahwa sebenarnya manusia itu mungkin memang punya kapabilitas untuk menitik beratkan kebahagiaannya pada orang lain. So this is like a rainbow story, but every rainbow comes after a storm. Sebenarnya tahun lalu di awal Januari 2024, Oma itu udah terakumulasi ada sumbatan di duodenumnya yang mengakibatkan di Januari 2024 Oma harus dioperasi. Dan yang namanya operasi major untuk orang yang berusia di atas 80 tahun, 80 tahun itu seperti bermain dadu dengan Tuhan kan. And thankfully prosesnya berjalan dengan lancar meskipun menyisakan sedikit residu dalam perutnya. Jadi sekarang oma itu ternyata punya cancer getah bening. And I hope but now she's with us, she survived today.
and hopefully tomorrow. Jadi selama dia nonton, ya dia ada di sini di Smile Smile dari pagi. Jadi boleh ya teman-teman saya undang Oma untuk naik ke panggung. Halo anak-anak. Improvisasinya lumayan ya. Ya. Nggak nyangka ya Oma, main gasing bisa maju ke panggung. What's happened? Saya mau ngomong sebentar. Kenapa saya bilang halo anak-anak? Karena saya udah lebih dari lansia. Umur saya udah 85. Maka ibu-ibu sekalian ini pantas jadi anak saya. Makanya saya panggil anak-anak. Itu. Terima kasih. Oma, Ya. coba ini kita cerita dikit nih Oma. Jadi benar nggak sih Oma menang juara 2? Iya. Beneran? Benar. Berapa kali? Kayaknya 1 kali ya. Boleh diceritain nggak? Kok bisa sih menang lawan om-om? Sebenarnya waktu itu saya tuh gugup gitu, grogi. Tapi saya itu kepengen menang. Gitu. Jadi gimana caranya? Saya tekadkan. Akhirnya ya berhasil menang. Gitu. Dapat juara 2. Gitu. Oma, mumpung Ya. nih nggak ada panitia Beyblade di sini. Iya. Boleh nggak ceritain ke teman-teman, anak-anak dan cucu-cucu, satu kecurangan yang pernah Oma lakukan ketika tanding? Saya rasa kalau saya ceritakan kecurangan saya itu, apa enggak bikin saya malu? Tapi ya enggak apa-apalah. Waktu saya main Beyblade, dianjurkan 3 Beyblade. Ke-1, kedua, ketiga. Waktu yang pertama, saya menang. Kedua, saya kalah. Beyblade yang ketiga, saya takut kalah. Jadi saya ambil yang nomor 1. Gitu. Tapi waktu ditanya, ini kok diambil lagi? Saya bilang, oh saya lupa. Nah, itu. Karena hati saya itu kepengen kalau yang terakhir itu bisa menang, ya sedang dong. Gitu. Gitulah cara saya main-main itu. Ya udah, Oma, kita tunjukin kebolehan aja. Kalau ini bukan cuma omong kosong belaka. Oh, boleh? Ya, kita tanding ya. Ya. Kita cari 2 poin di sini. Oma pakai 2 Beyblade, saya pakai 2. Nah, taruh aja di bawah. Nah, pilih yang mana? Dihitung ya. Kuat ya. 1, 2, 3. Ayo, ada yang mau taruhan? Oma kuning, aku biru. Saya kuning. Satu kosong. Ganti dong. Ya. Sekarang saya pakai yang merah. Ya. Ya. 1, 2, 3. Oke.
Unscripted ya. Oke, jadi saya ulang lagi, saya perkenalkan, ini Oma Elia Agustina. Ya nggak apa-apa Oma. Ini Oma Elia Agustina, satu-satunya orang yang bisa membuat saya kalah dengan bahagia. Terima kasih.